3, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukartini Nanisa Putri dari SDN Margomulyo 1 Balen. Di sini saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, yaitu beliau. Saya Kepala Sekolah SDN Margomulyo 1, Kecamatan Balen. Nama saya Ibu Ida Purwanti. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Putri untuk demonstrasi kontekstual. Dari pertanyaan Bu Putri, insya Allah nanti saya akan menjawab dan akan bisa untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijaksanaan sebagai pembinaan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di sini saya sebagai kepala sekolah dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian alasan keputusan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari hasil keputusan. Berarti tetap harus ada koordinasi dan juga komunikasi yang baik yaitu antara atasan dan bawahan. Iya, betul. Terus selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini saya akan mengambil keputusan terkait dengan hal tersebut. Saya akan melakukan pendekatan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun sebagai pimpinan itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu ada pada stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu untuk menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan unit kerja, jadi sesuaikan dengan unit kerja. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, dan meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada. Kita minta bantuan pada guru-guru senior yang mungkin mengetahui atau bisa membantu yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan sebuah keputusan. Terus hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif yaitu kita harus senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan. Jadi kita harus merangkul, kita harus bisa menjaga kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Berarti tetap mengacu ke kebersamaan atau pendapat bersama gitu. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ada pada tataran penyesuaian diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Berarti kadang keputusan itu kan ada yang bagi salah satu pihak itu merasa kecewa, itu bagaimana biar tidak terlalu kecewa gitu. Jadi meminimalisir Kan minim kita harus bisa. Terus
jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika di rumah, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau saya di sini jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan organ sangat diperhatikan di dalam menyesuaikan permasalahan. Ya. Jadi tidak terjadwal secara pasti. Jadi karena menyelesaikan permasalahan itu semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan di lingkungan kerja. Nanti kalau kita berlarut-larut ke permasalahan sekarang, diselesaikan besok. Nah, nanti kan kita kan nggak enak ya, kalau sekarang diselesaikannya berarti kita cepat mengambil keputusan. Biasanya kan tiap berapa bulan atau hari apa kan diadakan rapat, berarti tidak harus menunggu hari Tidak harus menunggu suatu permasalahan. Itu biar kita cepat terselesaikan masalah, jadi kita bisa semakin harmonis di dalam lingkungan kerja kita. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan kerja? Seseorang atau faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi keterlibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Jadi tidak ada. Berarti hanya sebagai informasi. Biasanya kan ada seperti ada yang lebih senior, berarti pendapat beliau yang lebih senior itu tidak harus disetujui atau disepakati bersama, itu tidak. Jadi tetap diambil mana yang sekiranya itu paling baik dari hasil keputusan tersebut. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di Di sini memahami konteks permasalahan yang pertama, yaitu konteks permasalahannya. Jadi kita pahami dulu konteks dari permasalahan tersebut. Ya, itu yang pertama untuk saya. Yang kedua yaitu koordinasi dan komunikasi. Jadi kita harus adanya koordinasi dan komunikasi. Dari itulah nanti sangat penting adanya, karena bisa untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja dan memperbanyak referensi. Dari yang kedua itu kok adanya koordinasi dan komunikasi supaya nanti kita bisa menjalin keharmonisan di tempat kita kerja. Berarti tetap yang paling penting itu pertama adalah tetap menjaga komunikasi dan koordinasi antar guru dan juga kepala sekolah, biar nanti bisa komunikasi juga dengan guru dan kepala sekolah. Jadi kita tidak ada kesalahpahaman. Jadi nanti biar kerjanya pun juga makin nyaman, bisa harmonis, tolong Jawa iso gayeng. Itulah dari kita nanti bisa memperbanyak referensi. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadikan saya nanti pembelajaran agar bisa lebih baik lagi. Jadi belajar jadi pemimpin dalam bagaimana cara mengambil keputusan yang memang baik atau tepat pada suatu pembelajaran. Terima kasih waktunya Ibu. Terima kasih juga waktunya telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukartini Nanisa Putri, CGP Angkatan 10, kelas 037 Kabupaten Bojonegoro. Saya adalah guru PJOK di SDN Margomulyo 1. Di sini saya akan melakukan tugas demonstrasi visual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai beliau, Bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyoto Mahendro, Kepala SD Negeri Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bengkulu. Terima kasih waktunya Bapak. Iya. Di sini saya ingin bertanya-tanya dengan jenengan tentang bagaimana cara-cara jenengan menghadapi dilema etika dan juga rujukan moral di sekolah jenengan. Yang pertama adalah bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama, yang jelas mengidentifikasi itu mencari kabar, desas-desus. Nah, dari desas-desus itu kami identifikasi, mencari fakta-faktanya, benar tidak permasalahan itu. Dalam permasalahan itu, setelah kita tahu nanti kita kelompokkan dalam dua kategori tadi, yaitu rujukan moral dan dilema etika. Ya, itu. Terus bagaimana Anda menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Anda, terutama jika kasus tersebut adalah kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah, kadang ya permasalahan itu kedua-duanya memang benar. Yang sering kita sebut dilema etika ya. Nah, itu otomatis tetap kita identifikasi dulu. Kemudian kami musyawarahkan dengan teman-teman anggota dari teman-teman dari yang terlibat. Iya, terlibat di sekolah kita itu kita bicarakan, kita bahas dengan keluargaan dan kita usahakan untuk kita musyawarahkan bersama. Jadi mencari mulai dari mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalamnya, terus nanti musyawarah sehingga bisa mengambil keputusan dari pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Yang kedua, Pak, yang terusnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Prosedur yang kami lakukan yaitu yang jelas pertama tadi langkah-langkahnya adalah setelah mendengar desas-desus kami mengidentifikasi, kemudian mencari bukti, kemudian kita bahas, kita kumpulkan teman-teman, kemudian kita musyawarahkan. Dalam mengambil keputusan itu tetap kami mengedepankan musyawarah mufakat. Nah, apabila di dalam musyawarah mufakat itu tidak tercapai, kami tetap mendatangkan pihak komite. Kalau memang masih belum tercapai lagi, kami mendatangkan narasumber pengawas. Gitu. Berarti seperti konsultasi gitu ya, tentang permasalahan yang ada. Terus hal apa saja yang selama ini Anda anggap benar atau efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kami ambil itu diantaranya adalah artinya dari dilema etika tadi ya, tetap prioritas utama itu ada. Dari meskipun dilema etika itu masing-masing semua baik, kita prioritaskan dulu mana yang perlu penanganan lebih dulu. Namun demikian tetap kami membahas dari hati ke hati. Jadi dari semua yang terlibat tadi kita bahas, kemudian kita musyawarahkan bersama, kita ambil keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Jadi ya masing-masing dari hasil keputusan bersama tadi, keputusannya jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Berarti mulai dari berdialog dari hati ke hati, terus nanti diselesaikan secara seperti kekeluargaan, di mana satu pihak dan pihak lain itu tidak ada yang dirugikan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan, Mbak. Namanya kita itu bergaul dengan orang lain. Kadang meskipun kami itu mau mencari solusi terbaik, untuk tantangan kadang muncul.
Adapun tantangan itu adalah semua tantangan-tantangan itu kita musyawarahkan. Tetap hasilnya adalah musyawarah dan mengambil keputusan itu yaitu dengan mengambil di mana mencari risiko yang paling kecil. Artinya setiap permasalahan itu kadang kan tetap kalau si A diutamakan, nanti si B dan sebagainya, itu mengambil risiko yang paling kecil sehingga tanpa istilahnya tanpa menyakiti perasaan orang lain. Di antaranya adalah hasil tadi keputusan musyawarah mufakat tadi tetap kami utamakan dalam pembelajaran. Jadi kayak resiko itu sudah pasti ada ya, tapi bagaimana caranya kita membuat resiko itu sekecil mungkin terjadi. Mungkin jangan sampai terjadi. Ya, terus selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal saya kira di mana kita mendengar permasalahan segera kami selesaikan. Jangan sampai permasalahan itu tertunda. Permasalahan kan sudah tertunda, akhirnya numpuk kok kadang malah terlewatkan. Oleh sebab itu permasalahan itu muncul, kami segera menyelesaikan secara langsung. Kita kumpulkan siapa yang terlibat, kita musyawarahkan, lalu kita ambil keputusan dengan melibatkan berbagai pihak, bisa dewan guru, bisa komite, bisa juga pengawas. Adapun yang dewan guru itu tetap kami yang namanya pengalaman, Pak. Masing-masing guru itu punya pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Mungkin juga beliaunya itu ada yang tanggap dan tak cakap dalam menangani permasalahan itu sebagai pertimbangan kami untuk menyelesaikan permasalahan. Namun intinya tetap musyawarah mufakat itu kita utamakan. Jadi tidak harus menunggu, misalnya tidak harus menunggu seperti rapat guru. Biasanya kan setiap bulan atau setiap minggu itu ada rapat guru, jadi tidak harus menunggu itu gitu Pak. Jadi ketika kita mendengar masalah, nanti langsung kita adakan pertemuan. Jadi nggak harus menunggu jadwal rapat sekolah. Jangan-jangan muncul masalah baru lagi. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ada memang ya. Ya tadi karena kami berada dalam satu lembaga ini berbagai macam latar belakang, otomatis berbagai macam pengalaman dari teman-teman guru itu ada. Salah satu diantaranya ada yang punya pengalaman yang baik, yang banyak, sehingga sebagai pertimbangan juga untuk meminta saran. Jadi seperti guru yang lebih senior ya Pak, yang sudah lama di lembaga tersebut. Guru yang senior yang itu juga bisa diminta pertimbangan sarannya bagaimana jika kita menghadapi dilema etika tadi. Jadi kadang masukan-masukan dari guru-guru senior itu juga merupakan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang kami tahu berdasarkan pengalaman Pak ya. Pertama yang jelas kita identifikasi tadi, kita mencari permasalahannya, selanjutnya kita musyawarahkan bersama. Sekali lagi musyawarah bersama itu tetap kita utamakan di lembaga ini. Dengan musyawarah bersama itu akan dihasilkan sebuah keputusan yang insya Allah nanti keputusannya itu tidak sampai merugikan dari anggota, dari lembaga kita, dari masing-masing permasalahan tadi tidak sampai merugikan, dan bahkan dengan hasil keputusan bersama itu hasil keputusannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Gitu kan? Berarti mulai dari menjaga komunikasi, koordinasi antara guru atau kepala sekolah
itu juga ada Bapak dalam dilema etika, terus tidak menunda-nunda tadi dalam menyelesaikan masalah, dan sekiranya ada guru atau seorang yang memang lebih paham atau lebih punya banyak pengalaman atau lebih lama di lembaga tersebut, saran beliau juga menjadi sebuah pertimbangan untuk dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini nanti bisa menjadi suatu pembelajaran untuk saya agar dapat belajar lebih baik ke depannya sebagai seorang pemimpin juga. Terima kasih. Sama-sama, saya juga mengucapkan selamat untuk Bu Putri yang sudah masuk CGP. Insya Allah ilmunya dari CGP itu banyak sekali, dan kami mohon ilmu itu ditularkan ke teman-teman yang lain, dan mari kita ajak yang lain itu untuk masuk ke CGP. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak Nyoto Mahendro, Bapak Kepala Sekolah di SDN Belang Gede Kecamatan Balen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sukartini Nanisa Putri, CGP Angkatan 10 kelas 037 Bojonegoro. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai beliau sebagai kepala sekolah. Saya perkenalan dulu nih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosida Fitriani. Saya kepala sekolah dari SDN Dipo 1 Keponggan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Di sini saya akan berbincang-bincang lebih tepatnya dengan jenengan tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana Bu Putri? Iya. Jangan terlalu tegang. Tegang sekali. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mana dilema etika dan ataupun rujukan moral. Ini kebetulan saya baru 1 tahun mungkin yang menjabat sebagai kepala sekolah. Tentunya untuk pengalaman belum sebanyak yang lainnya. Yang saya tahu tadi bagaimana mengidentifikasi suatu masalah, apakah itu termasuk dilema etika atau tidak. Kalau bila ada suatu masalah, tentunya saya akan mengidentifikasi dulu tentang kebenarannya, tentang pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu saya. Dan dilema etika itu yang saya tahu adalah suatu masalah yang dua-duanya itu benar. Sedangkan bila bujukan moral itu suatu permasalahan yang dimana satu benar dan yang satu itu salah. Mungkin itu yang bisa. Terus selanjutnya, bagaimana Anda menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mendukung nilai kebajikan? Untuk mengambil suatu keputusan tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Setiap ada suatu masalah, saya tentunya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah. Tentunya apalagi melibatkan Bapak Ibu Guru yang sudah senior atau yang paling tertua lah di situ. Dan kita bermusyawarah dulu, mencari mufakat. Paling tidak kalau kita mengambil suatu keputusan harus sifatnya yang saya utamakan adalah kekeluargaan dan mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah. Itu yang saya lakukan. Berarti mengedepankan prinsip kekeluargaan Harus itu. Soalnya kenapa kalau kita tidak mengedepankan kekeluargaan, misalnya kalau hanya berdasarkan saya sendiri. Misalnya saya kebetulan kan tempat kerja saya jauh dari asal saya kan saya tidak memahami lingkup yang ada di sana.
tidak berdiskusi dengan wali murid guru yang ada di sana yang memahami karakter lingkup di sana. Kalau saya istilahnya hanya saya sendiri ya mungkin hasilnya yang tadi seharusnya benar-benar mungkin malah jadi hasilnya tidak memuaskan salah satu pihak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Prosedurnya, langkahnya, bila ada suatu masalah di sekolah saya, yang saya lakukan pertama adalah saya mengumpulkan dewan guru. Kalau itu kasusnya misalnya kok agak berat, saya meminta pertimbangan komite atau bahkan pengawas di kecamatan tersebut bagaimana agar keputusan itu intinya tidak mendiskriminasi salah satu pihak. Jadi seperti berkonsultasi. Nah, konsultasi juga itu masanya berat gitu ya. Kalau misalnya hanya kita cukup agak ringan ya cukup dewan guru ya ada di situ aja. Terus hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Suatu masalah di sekolah saya anggap bila ada masalah itu kalau tidak diselesaikan dengan cepat akan menimbulkan efek ke belakangnya itu panjang. Jadi bila ada masalah secepatnya akan saya selesaikan, saya rapatkan dengan dewan guru, kita cari solusi yang terbaik. Kalau masalahnya itu tentang siswa, berarti kita harus berpihak pada siswa. Kita mengambil suatu masalah di sekolah kalau kaitannya dengan wali murid dan siswa, intinya tidak boleh merugikan siswa. Harus berpihak, kalau saya harus berpihak itu intinya. Jadi harus diterima semua pihak. Harus diterima semua pihak dan tidak mengecewakan salah satu pihak. Yang sulit di situ. Makanya dinamakan dilema. Dilema karena sama-sama benarnya. Nanti takutnya kalau ini misalnya cari kesan ini di salah satu pihaknya ada yang kecewakan, tidak enak. Iya tuh. Makanya dinamakan dilema etika, memang sama-sama benar. Cuman pasti suatu keputusan itu akan mengecewakan salah satu. Jadi ya kita bagaimana meminimalisir kekecewaan tersebut. Sebisa mungkin zero. Terus selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan jenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan apa ya? Memang ini saya kebetulan kan baru, jadi ada masalah otomatis itu menjadi suatu tantangan untuk saya. Bagaimana menyelesaikannya? Tantangan yang paling berat itu adalah ketika siswa itu misalnya, ini pernah saya alami ya, karena bertengkar dengan temannya, akhirnya dia lapor ke orang tuanya dan orang tuanya ini akhirnya yang jadi bertengkar. Padahal masalah anak, tapi akhirnya orang tuanya yang ikut-ikutan, istilahnya dan gitu. Nah, padahal masalah sepele ini setelah kami telusuri, kami cari kebenarannya seperti apa dari pihak-pihak yang ada di sekitar situ. Akhirnya dari masalah tersebut kami rapatkan dengan dewan guru. Akhirnya kami mendekati secara kekeluargaan, emosional dari kedua belah pihak dan kita cari solusinya. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya intinya kekeluargaan di situ, akhirnya kami dapat menyelesaikannya tanpa istilahnya merugikan salah satu pihak. Jadi yang dulunya masalah kecil melebar masalah besar, tapi akhirnya bisa terselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah itu yang paling intinya yang paling penting itu mufakat itu. Terus selanjutnya, apakah ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika dilema? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan?
Kalau jadwal enggak. Soalnya kalau masalah masa harus dijadwal. Ini masalahnya sekarang dijadwalkan bulan depan, logikanya kan enggak mungkin ya. Ya kan mungkin bisa ada masalah terus oke, besok kita bahas ketika rapat guru. Biasanya kan ada jadwal rapat juga, apakah seperti itu? Biasanya kalau ada masalah, sekarang kan zamannya itu ya Bu ya, kita punya grup WA. Kalau memang tidak bisa diselesaikan saat itu juga kan kita bisa konsultasi dulu melalui grup yang ada di sekolah. Tadi ada masalah-masalah seperti ini, artinya ya walaupun kita tidak tatap muka, kita bisa konsultasi melalui bisa rapat atau bahkan melalui Zoom dengan Dewan Guru. Kita cari solusinya. Besok artinya kan sudah ketemu apa yang harus dilakukan dengan adanya masalah. Jadi tetap dibahas bersama-sama nih. Tetap harus. Jadi tidak langsung misalnya diselesaikan di tempat, misalnya ada yang bertengkar langsung dengan selesaikan di tempat dengan ambil keputusan untuk anak ini seperti ini dan tetap dengan musyawarahkan dengan para dewan guru. Ya dilihat masalahnya. Kalau misalnya itu masalahnya siswa, misalnya kok gurunya sudah bisa menyelesaikan sendiri. Misalnya kalau ada di kelas ya ada masalah, gurunya sudah bisa kan biasanya nggak ke kepala sekolahnya. Kalau itu sudah ranahnya melebar dan gurunya tidak bisa menyelesaikan, baru biasanya lapor ke kepala sekolah apa solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah itu. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor terutama itu kan kita hidup bersosial. Di lembaga itu ada guru, ada pemangku kepentingan, ada wali murid, ada siswa. Nah semuanya itu kita libatkan, tergantung juga masalahnya seberapa melebarkan. Kalau memang cukup besar, ya saya tidak hanya cukup dengan rapat dewan guru, kemungkinan minta bantuan ke arah komite sekolah yang ranahnya sudah lebih luas lagi, atau pengawas. Saya berkunjung ke pengawas untuk mencari solusi yang terbaik dari masalah kalau misalnya yang saya hadapi gitu. Jadi tetap ada seseorang atau faktor yang misalnya membantu atau jenengan memberi masukan ke jenengan untuk menyelesaikan masalah, itu termasuk jenengan pakai gitu. Iya, apalagi saya baru, saya junior. Kalau saya misalnya mengambil sendiri dengan tek gitu tanpa mempertimbangkan, tanpa mengedepankan kekeluargaan atau minta bantuan dari para senior yang sudah berpengalaman, kan takutnya saya ini juga berefek tidak baik untuk apa yang saya ambil dari keputusan yang saya ambil dari masalah Jadi tersebut. tetap butuh pertimbangan ya Iya. dari orang-orang yang mungkin lebih senior Yang atau lebih lebih paham Hmm. tentang masalah tersebut. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Yang saya ambil selama ini intinya dalam mengambil suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah itu tidak mengedepankan ego saya, tidak mengedepankan pikiran saya, tetapi saya harus mengambil kita rapatkan dulu, kita cari solusinya dari manapun bisa, siapapun bisa usul, kita cari solusi yang terbaik. Kalau misalnya solusi ini bagaimana, efeknya bagaimana, kalau ini solusinya seperti ini, hasilnya bagaimana, efeknya bagaimana. Intinya kita musyawarahkan, kita selesaikan secara keluargaan, meminimalisir kemungkinan yang paling buruk dari hasil keputusan tersebut. Ini seminim mungkin tidak merugikan dari pihak-pihak yang bermasalah. Jadi dengan lebih belajar ke tanggung jawab juga, terus belajar ke kerja sama tim gitu ya. Iya, kalau tanggung jawab kan
benar itu kan sulit ya. Biasanya kan setiap keputusan sudah pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Tapi di sini karena dilematika sama-sama benar, jadi ya mungkin itu yang jadi peperangan dia. Nah, intinya saya tidak merugikan siswa, intinya itu Bu. Jadi Harus tetap berpihak berpihak pada pada siswa. siswa. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk saya agar kedepannya lagi bisa belajar lebih baik. Ya, semoga bermanfaat, semoga membawa kebaikan, membawa nanti yang saya ucapkan kalau memang tidak cocok ya jangan dipakai, kalau memang itu membawa kebaikan untuk Bu Putri ya semua kebaikan itu datangnya dari Allah bukan dari saya. Kalau semua itu pendapat sudah pasti berbeda, karena apa? Semua orang pasti memiliki pendapat yang berbeda. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah. Oke, terima kasih waktunya. Demikian wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini lesat.